Pernahkah kamu merasa hidup ini semakin sibuk dan waktu semakin sempit? Apalagi ketika perut lapar di tengah jadwal yang padat, fast food selalu menjadi penyelamat. Tapi, apakah kita benar-benar tahu resiko di balik makanan cepat saji ini? Mari kita bahas sisi lain dari fast food yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Di zaman sekarang, hidup kita makin cepat dan penuh kesibukan. Jadwal yang padat membuat kita butuh makanan yang praktis. Salah satu solusi tercepat adalah fast food atau makanan cepat saji. Fast food jadi favorit banyak orang, sesuai namanya, cepat dan praktis. Selain itu, rasanya juga beragam, nggak seperti makanan rumahan yang kadang bisa membosankan. Nggak heran kalau dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya suka fast food. Sejarah fast food dimulai awal abad ke-20 di Amerika Serikat dengan restoran seperti McDonald's, White Castle, dan Burger King. Di Indonesia, kita juga punya restoran fast food internasional yang menyesuaikan menu mereka dengan selera lokal. Restoran fast food ini pintar memilih lokasi strategis, mulai dari tengah kota, pinggiran jalan, mall, bahkan di daerah terpencil. Jalan sedikit aja, kamu pasti bisa menemukan banyak restoran fast food yang jaraknya berdekatan. Popularitas fast food juga didukung teknologi dan media sosial. Influencer sering mempromosikan fast food lewat giveaway, diskon atau cara lain untuk menarik perhatian generasi muda yang responsif terhadap tren dan inovasi. Tapi, di balik semua keunggulan itu, ada beberapa aspek kontroversial terutama terkait dampaknya terhadap kesehatan. Menurut beberapa survei, mengkonsumsi makanan cepat saji lebih beresiko menyebabkan kematian dibandingkan merokok. Artinya, resiko dari makanan cepat saji lebih tinggi dibandingkan rokok. Dan itu baru dampak kesehatan. Ada beberapa sisi lain dari bisnis fast food yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Makanya, kali ini aku akan bahas kenapa bisnis fast food bisa menyeramkan. Yuk kita simak terus ya. Salah satu hal yang bikin bisnis fast food menyeramkan adalah kondisi kerjanya yang buruk. Gaji yang didapat karyawan sekitar 2 hingga 5 juta rupiah, jauh di bawah UMR. Hal ini nggak cukup untuk mencapai standar hidup layak, terutama di kota besar. Banyak fresh graduate dan mahasiswa yang mencari pekerjaan di industri ini, sehingga permintaan tinggi, tapi lowongan yang dibuka sedikit. Ini membuat perusahaan bisa menawarkan gaji lebih rendah. Banyak orang berpikir kerja di fast food adalah pekerjaan entry level yang nggak butuh keterampilan khusus dan pendidikan tinggi. Model bisnis fast food umumnya berfokus pada volume penjualan daripada keuntungan tinggi. Mereka menekan biaya tenaga kerja karena margin keuntungan yang tipis. Karyawan fast food sering bekerja di bawah tekanan tinggi tanpa istirahat yang memadai, bekerja di akhir pekan, larut malam, atau tanggal merah. Contohnya restoran mie yang viral selalu ramai bahkan hingga larut malam. Karyawan harus siap bekerja shift yang mengganggu kesehatan mereka karena tubuh tidak siap untuk bekerja pada jam yang seharusnya digunakan untuk istirahat. Insentif yang didapat pun tidak sebanding dengan resiko kesehatan. Tingkat perputaran karyawan di industri fast food juga sangat tinggi. Banyak yang keluar karena tidak puas dengan pekerjaan mereka dan mencari peluang kerja yang lebih baik. Kerja di perusahaan atau pemerintahan memberikan peluang karir dan prospek yang lebih jelas dibandingkan bekerja di restoran atau kafe yang karirnya terbatas. Banyak karyawan di industri ini adalah anak muda yang mengisi waktu luang sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Kalau bicara tentang fast food, pasti selalu terkait dengan masalah kesehatan. Banyak makanan fast food yang rendah nutrisi tapi tinggi lemak, gula, dan garam. Contohnya burger, pizza, minuman soda, dan lainnya. Fast food bisa menyebabkan obesitas, penyakit jantung, bahkan kematian. Tidak ada iklan fast food yang memberitahu efek jangka panjangnya. Bisnis ini merancang produk mereka agar nikmat, menarik, dan merangsang produksi dopamin di otak
membuat konsumen ketagihan. Ketergantungan ini bisa mengganggu kesehatan mental, menyebabkan kecemasan dan depresi. Fast food juga bisa menyebabkan binge eating disorder, di mana seseorang makan dalam jumlah besar dan sulit menahan dorongan untuk berhenti. Ini membuat restoran fast food meraup untung besar karena produknya menjadi candu bagi banyak orang. Namun, bisnis ini juga menciptakan bahaya dari bahan kimia bernama ftalat yang digunakan untuk membuat plastik lebih fleksibel dan tahan lama. Ftalat ditemukan dalam kemasan makanan dan peralatan pengolahan makanan. Terpapar ftalat beresiko mengidap autisme, kanker, dan masalah perkembangan syaraf. Dampak fast food tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga lingkungan. Restoran fast food menghasilkan limbah padat yang mencemari saluran air dengan minyak, lemak, dan deterjen. Kemasan sekali pakai seperti plastik dan styrofoam membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Meningkatkan volume sampah plastik setiap tahunnya yang merusak habitat laut. Regulasi ketat diperlukan agar bisnis fast food tidak seenaknya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan kesehatan konsumen dan lingkungan. Bisnis fast food memang menciptakan banyak inovasi makanan dan lapangan pekerjaan, terutama bagi anak muda. Namun, sebagai konsumen, kita harus lebih sadar dan kritis dalam memilih makanan. Makanan yang dibuat sendiri jauh lebih sehat karena kita tahu proses dan bahan yang digunakan. Kesadaran ini penting karena kita jarang diajari di sekolah tentang menentukan kandungan gizi makanan. Bisnis fast food seringkali hanya mengejar keuntungan tanpa peduli kesehatan konsumen, dampak lingkungan, atau kesejahteraan karyawan. Konsumsi fast food harus pintar-pintar memilih perusahaan yang bagus dengan SOP produksi dan kontrol kualitas yang ketat. Selain itu, diharapkan restoran fast food di Indonesia menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Sampah plastik di laut Indonesia sudah mencapai ratusan ribu ton dan akhirnya kembali kepada kita melalui makanan laut yang kita konsumsi. Efeknya mungkin tidak terasa dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang bisa mengancam kesehatan kita. Itulah sisi gelap dari bisnis fast food yang perlu kita waspadai. Meskipun fast food menawarkan kenyamanan dan rasa yang menggoda, kita harus bijak dalam mengkonsumsinya. Sekarang, mulai lebih peduli dengan apa yang kita makan demi kesehatan jangka panjang. Apa pendapat kamu tentang bisnis ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.